kamu pasang batu alam tapi lumutan dan kusam? Simak video ini sampai selesai. Halo, jumpa lagi dengan channel Batu Alam Jakarta. Kali ini kita kedatangan coating Hero. Ini salah satu coating pendatang baru yang versinya lengkap banget nih. Jadi memang untuk urusan coating ini sama kayak pilih pasangan ya. Jadi milih pasangan itu susah-susah gampang. Tapi kalau sekalinya kita salah pilih, itu repot banget di akhir. Cekcok lah, kurang sesuai lah, prinsipnya beda lah, repot banget. Ternyata di batu alam juga gitu. Salah pilih coating ini bisa bikin masalah di akhir gitu. Kadang kan banyak ya, kalau kita itu memang kerja di batu alam udah lama banget. Pas lagi pasang batu alam, owner minta, "Mas tolong dong pakai coating ini. Mas tolong dong, nanti coatingnya dari saya aja." Nah, kita sebagai kontraktor, sebagai tukang batu alam juga pastinya ngasih dong masukan ke owner. "Bu, bagusnya pakai ini, Pak. Bagusnya pakai ini." Cuman kadang-kadang ada aja owner yang ngeyel gitu kan. Kalau udah ngeyel, yang penting kita udah kasih pengertian di awal, biasanya kita kasih insight tuh buat dia. "Bu, nanti kalau pakai coating ini hasilnya akan begini loh," gitu. Nah, kalau sudah begitu ya kita tetap eksekusi. Kan customer is king ya. Customer adalah raja, makanya ya kita ikutin lah gitu. Cuman dengan ketentuan-ketentuan yang sering kita sampaikan di awal gitu, bahwa kalau pakai coating ini hasilnya mungkin akan kurang maksimal, hasilnya mungkin warnanya akan kurang keluar gitu ya, secara batu alamnya kurang natural dan seterusnya. Nah, tadi milih batu alam dengan coating yang tepat itu sama halnya dengan pilih pasangan. Karena apa? Batu alam memang karakteristiknya kan beda-beda ya. Jadi karakteristik batu alam sendiri ini yang pertama ada jenis batuan solid. Contohnya nih, batuan-batuan solid seperti ini yang saya pegang nih. Nah, ini batuan andesit. Jadi ciri-cirinya dia batu ini sangat kuat gitu. Jadi hampir tidak berpori gitu. Nah, ada juga batuan solid tapi dia berpori. Secara fisik, secara karakteristik dia memang keras. Nah, seperti ini kan keras banget ya. Nah, ini batu curi. Tapi dia punya pori-pori, punya lubang-lubang yang cenderung lebih besar ketimbang batu andesit. Ada juga batuan-batuan porus. Batuan-batuan porus itu seperti batu paras. Nah, seperti ini batu paras nih. Batu paras ini dia memang padat, tapi dia masuk kategori batuan porus karena dia limestone ya kalau orang bilang ya. Jadi ini batu-batuan kapur yang sebenarnya menjadi bahan baku utamanya. Ada juga batuan yang mahal, tapi ternyata dia juga nggak sesolid batu andesit. Nih, satu contoh seperti batu serai Bali ini. Mahal ini, memang dari Bali gitu kan. Cuman memang ini batu dengan karakteristik khusus yang coatingnya juga harus hati-hati pilihnya. Nah, ini kita kasih tips buat followers semua bahwa memilih coating itu sama dengan memilih pasangan. Jangan sampai salah. Tentukan di awal, benar-benar pikir matang-matang sebelum kalian pilih dan mengaplikasikan ke batu alam kesayangan kalian. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, coating gloss. Nah, ini gloss, ini akan memberikan karakteristik batu yang selalu tampak basah dan cerah. Nah, ini bisa diaplikasikan di beberapa batu seperti batu andesit, batu curi, batu Purwakarta, batu Garut, dan juga batu Palimanan. Nah, ini cocok banget ketika kamu aplikasikan coating gloss ke batu-batu yang tadi. Nah, ini akan membuat warnanya tampak lebih cerah dan selalu basah. Nah, nanti kita akan aplikasikan seperti apa hasilnya ya di akhir video. Selanjutnya, ini ada coating doff. Nah, coating doff ini memberikan perlindungan yang maksimal ke batu alam, tapi tidak merubah warna dan karakteristik batunya. Jadi warna batunya akan tampak natural. Nah, bedanya apa dengan natural? Nanti jelasin lagi seperti apa natural. Nah, coating doff ini dipakai untuk batu-batu yang sama, batu-batu yang solid tadi. Contohnya ada andesit tadi, curi, Purwakarta, dan juga Palimanan. Itu ya. Jadi gloss dia akan memberikan kesan warna cerah. Kemudian doff untuk batuan solid yang sama. Nah, tapi dia mempertahankan warna dan karakteristik alami batunya. Kita lanjutkan ke coating yang black. Nah, ini dia black. Nah, coating Hero Black ini dia bisa diaplikasikan untuk batuan-batuan solid yang warnanya hitam. Nah, lalu apa bedanya dengan cat? Beda ya. Jadi kalau cat itu memang memberikan warna hitam ke batu, tapi dia tidak memberikan
dia akan menutupi tekstur alami batu alam itu sendiri. Kalau coating itu beda, warnanya memang hitam, warnanya cenderung hitam, tapi dia tetap mempertahankan tekstur dari batu alam. Nah, coating black ini cocoknya diaplikasikan ke apa aja? Kebanyakan selama kami mengerjakan project lebih dari 19 tahun, nah itu coating black ini memang dipilih untuk menyamakan warna batu. Contoh yang pertama adalah, kita mulai dari awal, batu curi. Batu curi ini kalau banyak dia akan gradasi ya. Secara warnanya itu dia gelapnya nggak sama. Pasti ada yang lebih terang dan ada yang cenderung lebih gelap. Nah ini biasanya diaplikasikan dengan coating black untuk memberikan hasil akhir warna hitam yang seragam. Dengan catatan tetap mempertahankan karakteristik motif batu alamnya, tidak menutup sama sekali. Yang kedua, kita bisa aplikasikan ke batu candi. Nah, candi ini juga ada rata mesin, ada rata alam. Nah, ini bisa kita aplikasikan dengan coating black tadi. Jadi warnanya nanti akan lebih seragam. Dan ada juga batu curi dengan permukaan natural seperti ini. Selanjutnya, coating black bisa digunakan juga untuk batu Purwakarta. Nah, batu Purwakarta seperti ini. Untuk hasilnya, jangan lupa kita akan praktekkan di akhir video. Ini ada satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyain gitu ya, dari klien kita. Bisa nggak mas, kalau misalnya coating black itu dipakai untuk andesit? Jawabannya adalah bisa. Selama kita memang menginginkan batu andesit ini menjadi warna lebih hitam. Cuman yang harus diperhatikan, setelah di coating hitam, maka ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Artinya kalau kita sudah di coating hitam kemudian ingin mengembalikan warna andesit ini ke warna dasarnya, ini nggak bisa ya. Jadi tolong dipertimbangkan matang-matang gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah coating natural. Nah, coating natural, nah ini coating natural ini sama, dia coating yang akan memproteksi batu alam dari lumut, dari noda, dari perubahan warna, dengan tetap mempertahankan warna asli batunya, tidak merubah sama sekali. Tapi apa bedanya dengan doff? Bedanya dengan doff, kalau doff itu kita pakai untuk batu-batuan yang solid. Tadi ya, ada batu andesit, batu Purwakarta. Tapi untuk coating ini, coating Hero Natural ini, kita bisa pakai untuk batuan yang porus, yaitu batu paras Jogja. Nah, batu ini. Nah, ini batu ini memang harus dengan treatment khusus untuk coating. Nah, ini kadang banyak orang yang kemudian salah memilih coating. Mas, saya mau dong coating ini dengan coating glossy. Yang ada warnanya akan berubah menjadi lebih cenderung krem, nggak putih lagi. Kalau mau warnanya tetap putih maksimal pakai apa? Ini dia solusinya. Coating natural khusus untuk batu paras. Jadi ini coating fungsinya sama seperti coating doff, tidak merubah warna, karakter dari batu itu, tapi ini khusus untuk batu paras, jangan untuk yang lain. Batu paras di coating dengan doff bisa, tapi hasilnya nggak akan maksimal. Ini pasangan terbaik untuk batu paras. Oke, ini tadi coating yang keempat. Ternyata di Hero ini juga masih ada jenis coating lainnya. Nah, ini lengkapnya, kerennya Hero sebagai pendatang baru, tapi sudah menyediakan berbagai jenis coating untuk material bangunan kita. Nah, ini dia. Selanjutnya ini ada coating Hero Roster. Nah, Hero Roster ini di formulasinya nih saya baca, jadi cat pelapis khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan secara maksimal untuk roster beton. Jadi ini diformulasikan khusus untuk roster beton. Seperti apa nanti hasilnya? Saya juga penasaran untuk yang ini, karena saya biasa main di batu alam. Ini ada varian baru, Hero Roster. Kita akan coba. Karena memang ya, itu tadi, setiap batu memiliki karakter yang beda. Jadi coatingnya juga harus beda. Apalagi beton. Beton ini juga secara pori-pori, secara kekuatan, secara tekstur, secara bahan, material itu beda. Maka formulasinya juga nggak bisa dipukul rata harus pakai coating batu alam, nggak bisa. Ini harus coating-coating yang khusus.
Tapi nanti detailnya kita juga akan buktikan di akhir video. Selanjutnya ada coating bata tempel. Nah, kalau bata tempel ini kan dia bahan tanah liat ya. Bahan tanah liat juga pasti beda. Kita nggak bisa paksakan bahan tanah liat kita pakai coating yang natural, atau kita pakai coating yang gloss, atau kita pakai coating yang doff. Bahan tanah liat juga harus diformulasikan khusus. Saya juga akan buktikan nanti di akhir video hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi penjelasan dari jenis-jenis coating. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu menentukan pasangan-pasangan antara batu alam terbaikmu juga dengan coating yang paling tepat. Jangan sampai salah pilih, karena itu menentukan hasil akhir pekerjaan, hasil akhir pemasangan batu alam kita, dan hasil akhir itu menentukan bagaimana kita nyaman atau tidak menempati hunian yang kita sudah bangun. Selanjutnya kita akan praktekkan satu persatu seperti apa hasil akhir dari coating-coating ini. Sebelumnya jangan lupa yang belum follow, klik follow, dan jangan lupa juga share biar informasi nggak berhenti di kamu tapi juga bermanfaat buat teman-teman di sekitar kamu. Kita lanjutin video kedua. Oke, kita akan mulai untuk uji coba satu persatu. Yang pertama dari coating gloss. Jadi ada yang bertanya, coating ini butuh thinner nggak ya? Nah, langsung saya jawab di sini ya. Coating ini nggak butuh campuran thinner. Jadi sudah ready to use, sudah siap digunakan, siap pakai. Kamu cuma cukup buka tutupnya, langsung aduk dan aplikasikan dengan puas. Selesai. Kita langsung uji coba. Mulai dari coating gloss. Kita buka tutup. Oke. Seperti ini coatingnya. Jadi ini cukup kita langsung aduk aja. Aduk. Ya kurang lebih 20 putaran lah ya. Lebih banyak nggak apa-apa. Karena dia juga nggak akan bakal bubble. Nah, udah. Nah, kalau kita sudah aduk seperti ini, caranya adalah pertama pastikan kondisi batu ini bersih dan kering. Pastikan benar-benar kering. Nah, langsung kita aplikasikan dengan kuas seperti ini. Nah, ini kita akan kuasin separuh aja biar nanti bisa lihat hasilnya before dan afternya. Wah, bagus nih. Biasanya kalau coating kalau kurang bagus, biasanya ketika kita aplikasikan begini suka ada bubble ya. Nah, ini sama sekali nggak ada bubble. Ini salah satu indikasi kalau coating ini bagus. Oke. Nah, ini untuk batu andesit, kita uji coba ke batu andesit. Nah, ini separuh sudah kita coating, masih basah, nanti kita tunggu keringnya. Dan ini kondisi yang tidak di coating. Selanjutnya kita juga coatingkan ke batu palimanan. Kita akan coba. Oh, sorry, ini batu paras. Yang ini palimanan. Ini batu palimanan yang akan kita juga coatingkan sama dengan coating gloss. Nah, untuk aplikasi di lapangan ini bisa kamu 2 kali aplikasi ya. Artinya nanti sekali aplikasi begini, kering, tunggu kering, baru setelah kering kita coating ulang lagi. Nah, ini biasanya untuk 1 kali aplikasi, 1 kaleng coating hero ini bisa untuk sekitar 6 meter persegi. Nah, selanjutnya kita juga coatingkan dengan ke batu curi. Nah, ini dia. Kita akan coba. Langsung saja kita aplikasikan ke sini, hasilnya nanti seperti apa. Dan nanti juga akan kita komparasi dengan coating yang black dan juga doff ya. Yang terakhir kita akan coatingkan ke batu Purwakarta. Nah, kalau coating ini mengental, kamu cukup aduk lagi seperti ini sebelum pemakaian. Tapi normalnya sampai 20 menit aman sih, nggak harus diaduk ulang. Nah, untuk sisa pemakaian kamu bisa tutup rapat dan simpan di kondisi yang terlindung dari sinar matahari.
Ini kita coatingkan sampai merata. Oke, kita tunggu hasil keringnya nanti seperti apa. Sambil nunggu coating yang gloss ini kering, kita uji coba langsung untuk coating yang kedua, yaitu coating yang doff. Nah, ini dia. Kita coba buka dulu. Ini dia. Coating doff. Ini juga sama. Jadi nggak perlu campuran apapun, kita cukup langsung buka, kita aduk merata seperti ini. Kita aduk merata. Selanjutnya bisa langsung pakai. Kita akan langsung uji coba di batu yang lain. Kita singkirkan dulu. Yang pertama, kita akan uji coba ke batu curi. Ingat, untuk coating, pastikan permukaan batu ini benar-benar kering dan bersih dari kotoran. Setelah itu, kita bisa langsung aplikasikan coating ini ke permukaan batu. Nanti kita akan bandingkan seperti apa Hero Gloss dan juga Hero Doff di hasil akhirnya. Selanjutnya kita juga akan coatingkan yang sama ke batu Palimanan. Juga ke batu andesit. Ini coating yang doff ya, seperti ini. Nanti akan kelihatan setelah kering. Oh iya, yang terakhir kita juga akan coatingkan ke batu Purwakarta. Mungkin kita pakai batu yang ini aja nih. Langsung kita jejerkan di sudut sini. Nanti langsung kita bandingkan head to head dengan hasil yang glossy yang pertama tadi seperti apa. Oke, ini dia hasilnya. Kita tata dulu sesuai dengan jenis batu. Biar langsung kelihatan head to head hasilnya. Ini batu curi dengan coating glossy. Nah, ini batu curi dengan coating doff. Ini batu Palimanan, glossy dan doff. Dan ini batu andesit antara glossy dan doff. Nah, ini belum kering. Kita tunggu. Nah, posisi pengeringan, waktu pengeringan dari coating ini kurang lebih 15 menit ya. Jadi kalau udah 15 menit dengan kondisi yang cuaca yang sedang, artinya tidak hujan dan tidak panas, itu biasanya udah kering. Nah, kalau kondisi yang panas banget, nah itu biasanya 5 menit sampai 10 menit itu udah kering. Artinya kalau kena air udah nggak ada masalah gitu, jadi nggak usah takut. Kita lanjutkan ke coating yang ketiga, coating Hero Black. Oke, kita Oke. Ingat, jadi lebih bagus sebenarnya sebelum dibuka, ini kita bisa kocok dulu ya. Kita kocok dulu biar larutannya itu benar-benar menyatu. Kemudian setelah kita buka, kita aduk. Jadi benar-benar rata begitu. Nah, kalau sudah benar-benar merata dan tidak ada bubble, baru kita aplikasikan ke batu. Nah, ini langsung kita coba. Jadi nanti ini langsung di sini aja. Pertama ini andesit, posisi tidak di coating. Kemudian ini glossy, ini doff, dan yang terakhir di baris ini kita akan coba langsungkan dengan coating Hero Black. Oke, kita akan langsung coba aplikasikan. Kita akan mulai dari batu curi. Oke. Batu Palimanan sebenarnya tidak rekomendasi untuk di coating black ya. Cuman karena ini untuk komparasi, untuk perbandingan, kita akan coba juga seperti apa hasilnya. Lihat, karena memang dia tidak dispesifikasikan untuk batu Palimanan. Jadi coating black ini nggak akan bisa maksimal untuk batu ini. Istilahnya bukan jodohnya. Nah, untuk andesit juga sama. Kita akan aplikasikan. Sedikit juga buat batu Purwakarta. Hasilnya seperti apa. Nah. Oke, mungkin langsung kita review dulu sebelum kita coatingkan. Sebenarnya coating black ini paling cocok buat siapa sih?
kita akan review satu-satu hasil dari 3 coating batu alam dari Dove, kemudian gloss, dan juga yang black. Kita lihat hasilnya. Jadi untuk coating gloss itu memang spesialisnya untuk batuan-batuan solid. Jadi yang paling bagus itu Dove dan gloss itu untuk batu andesit, untuk batu Palimanan, untuk batu Purwakarta. Nah ini kita bisa lihat langsung detailnya seperti apa. Nah ini gloss, kita lihat. Ini untuk dari batu andesit sendiri. Batu andesit kondisi tidak di coating, hasilnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Kemudian kita coatingkan dengan glossy, Hero Gloss. Hasilnya dia akan selalu tampak basah dan ini akan terus basah seperti ini. Sebelahnya kita coating dengan Dove. Dove ini tidak merubah warna batu, hanya sedikit mencerahkan, sedikit. Bisa dibilang sekitar 20% dari warna aslinya. Dan yang terakhir adalah batu andesit di coating dengan coating black. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk batu andesit sendiri yang paling rekomendasi adalah glossy dan juga Dove 2. Kita lanjutkan ke batu Palimanan. Ke batu Palimanan juga sama. Ketika di coating gloss dia akan selalu tampak basah seperti ini. Dan ketika di coating Dove dia warnanya hanya natural. Jadi tidak terlalu merubah dari karakteristik batu alam itu sendiri. Nah, kalau di coating black sebenarnya tidak direkomendasikan gitu ya, karena hasilnya seperti ini nanti akan jadinya belang. Nah, kalau untuk batu curi, yang paling bagus adalah di coating dengan black seperti ini. Warnanya akan cenderung lebih rata dengan tekstur permukaan yang tidak berubah. Nah, ini untuk coating Dove-nya seperti ini, warnanya alami. Masih bagus. Yang paling bagus untuk batu curi 2 coating ini ya. Jadi antara coating Hero Black dan Hero Dove gitu. Untuk glossy biasanya dia akan tampak basah, cuman hasilnya akan lebih bagus kalau pakai 2 coating. Sementara untuk batu Purwakarta, kita bisa lihat ketika kita coatingkan glossy, jadi dia tampak seperti ada permukaan akrilik, tampak glossy seperti ini, tampak basah terus dan ini akan terus seperti ini. Kalau Dove dia warnanya natural, sedikit banget perbedaannya, sekitar 20%. Artinya dia tidak merubah warna dan karakter batunya. Tapi kalau di coating black ini tidak rekomendasi lagi-lagi karena warnanya dia akan tidak akan bisa rata seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah coating black ini paling bagus buat apa? Nah, yang paling bagus yang pertama bisa diaplikasikan untuk batu curi karena hasilnya dia bisa maksimal ya, bisa dilihat seperti ini. Ini Dove, ini black. Warnanya nanti akan cenderung rata semua. Tapi kalau Dove nanti tetap akan ada gradasi. Yang kedua, coating black ini bisa diaplikasikan untuk batu-batu curi yang rata alam seperti ini. Nah, batu curi ini biasa kalau di project kita selalu pakainya coating yang Dove dan coating yang black. Coating Dove untuk membuat warnanya tidak begitu berubah, coating black untuk menyamakan. Nah, kita coba coating hitam ini, coating black ini ke permukaan batu curi. Hasilnya akan seperti apa? Seperti ini belum kering, nanti kita tunggu keringnya. Mungkin akan kita coating lebih banyak ya. Coating black juga direkomendasikan untuk batu candi atau lava stone. Nah, batu candi ini batu yang dia memiliki banyak pori karena memang terbentuk dari batuan lava. Nah, ini cocok banget ketika diaplikasikan Hero Black ke jenis batu candi seperti ini. Kita juga akan langsung praktekkan. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya juga cocok sekali diaplikasikan untuk batu Garut dengan karakter memang yang warna batunya dia warna dasarnya adalah warna hitam. Kita akan coba. Selanjutnya kita akan coba untuk coating natural clear ya. Nah, ini dia untuk batu paras. Coating natural ini dia water based, jadi jangan gunakan kuas yang sama dengan coating yang gloss atau coating yang Dove. Jadi memang direkomendasikan untuk ganti kuas ya, Kak. Karena ini kalau yang tadi dia solvent base, kalau ini dia water base. Nah, ini dia berbasis air. Kita akan coba.
Kita juga akan lihat perbedaannya nanti ketika disandingkan dengan coating gloss seperti apa. Nah, kalau batu paras ini memang jenis batuan limestone, jenis batuan kapur yang dia coatingnya nggak bisa pakai solvent. Coatingnya harus yang water based natural seperti ini. Kita coba lihat langsung. Nanti akan kita bandingkan langsung dengan coating yang glossy. Nah, ini paras putih. Nah, ini yang kedua, ini ada batu paras krem. Sama kita akan coatingkan langsung ke permukaannya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah kering. Sekaligus kita komparasi, di sebelahnya kita coating dengan coating yang tadi, coating glossy. Nah, ini dia. Kita pakai kuas yang lain. Oh, tadi sorry, yang kebumen. Yang batu selanjutnya batu kebumen kita juga akan praktekkan dengan coating natural. Nah, ini sisi kanan natural, sisi kiri nanti kita akan coatingkan dengan coating yang glossy. Kita susulan lagi serai bali belum. Kita akan coba dengan coating natural. Juga jenis batuan yang porous yang lain. Nah, ini ada batu breksi atau baligri. Ini tadi semua dengan natural. Dan langsung di sebelah kirinya kita pakai kuas yang satunya. Kita coba aplikasikan coating glossy di sisi satunya. Memang kalau batu-batu porous begini, batu-batu yang tidak masuk dalam kategori batuan solid atau masuk dalam kategori batuan kapur, ini kurang bagus kalau di coating dengan glossy. Lihat hasilnya, dia seperti agak berbuih. Makanya ini, memilih coating ini benar-benar harus hati-hati ya. Karena kalau kita salah beli, jadi mubazir. Selain itu nanti bisa jadi coatingnya harus dibongkar, karena kalau sudah di coating itu nggak bisa dibersihin gitu. Bisa pakai thinner, cuman effort banget. Nah, kita coba nih, coating yang glossy kita aplikasikan ke batu paras. Hasilnya seperti apa biar kita bisa langsung tahu perbedaannya ya. Oke, kita tinggal tunggu kering nanti seperti apa hasilnya. Sambil nunggu ini kering dan nanti kita review satu-satu hasil akhirnya. Kita coba untuk coating yang bata tempel dan coating hero roster. Sebelumnya kita rapikan dulu yang ini. Ini selanjutnya kita uji coba untuk hero bata tempel. Nah, ini coating ini untuk khusus ya, untuk bata terakota. Jadi bata yang dibuat dari tanah liat, bata tempel seperti ini, atau batu bata ekspos balok. Kita langsung uji coba hasilnya seperti apa. Oke, sambil tunggu kering, kita juga langsung uji coba ke coating selanjutnya. Coating hero roster, ini khusus untuk roster ya, ini juga water base. Kalau yang tadi ini yang untuk bata ini solvent base, untuk yang hero roster ini water base. Nah, kita harus pakai kuas yang baru. Kita coba aduk dulu. Nah, pastikan permukaan roster ini kondisi kering dan bersih ya. Nah, setelah itu kita coba aplikasikan coatingnya seperti ini. Nah, coating roster ini tidak merubah warna betonnya. Oke, itu tadi semua jenis coating sudah kita aplikasikan. Mungkin nanti sambil kita review, sambil nunggu coating-coating yang terakhir ini selesai kering, kita akan coba review hasil dari masing-masing batu yang sudah kita coatingkan. Nah, jadi coating ini memberikan perlindungan ya dari perubahan cuaca, juga dari hujan, dari air gitu, sehingga dia tidak akan tumbuh lumut ketika sudah di coating. Nah, ini contoh batu paras yang sudah kita coating glossy dan ini coating natural.
Kita akan uji coba letakkan air ya. Nah, seperti ini. Bisa lihat. Nah, ini airnya nggak bakal meresap seperti halnya daun talas. Nah, ini tadi coating natural. Kalau coating glossy juga sama. Gitu. Nah, ini di batu paras. Padahal ini batu masuk dalam kategori batuan porus ya. Nah, ini air sebanyak apapun dia nggak akan masuk. Nah, di bata juga sama. Kita coba. Batu bata juga sama. Ini yang tidak di coating. Air lama-lama meresap habis. Tapi di permukaan yang di coating, air akan ditolak. Seperti daun talas. Nah, seperti ini. Kita akan coba lempar ke batu andesit. Juga sama. Tapi ketika kita letakkan air di yang tidak di coating, maka air juga akan meresap. Padahal ini masuk dalam kategori batuan solid. Nah, itu dia. Nah, kesimpulan terakhir, coating apa saja yang paling cocok untuk batu-batu kita? Nah, kita langsung ulas satu persatu. Mulai dari batu paras. Batu paras ini paling bagus ketika kita menginginkan untuk tidak ada terjadi perubahan warna, kita bisa pilih coating natural yang tadi, hero natural. Tapi kalau kita mau merubah warnanya sedikit lebih coklat, kita bisa juga pilih coating Dove seperti ini hasilnya. Tapi yang paling direkomendasikan adalah natural untuk batu paras yang pertama. Selanjutnya, batu candi. Batu candi ini untuk warna yang bagus, itu kita biasa pakai coating yang warna hitam. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah, kalau coating warna hitam, ini berbeda dengan cat. Ini kita bisa lihat dari dekat. Jadi teksturnya itu tetap tekstur batu alamnya itu tetap terlihat. Jadi tidak tertutup seperti halnya cat ya. Ini buat batu candi. Selanjutnya kita lihat batu curi. Nah, ini ada dua contoh batu curi. Batu curi dengan permukaan rata mesin dan juga batu curi dengan permukaan rata alam. Nah, ini tadi coating Dove hasilnya seperti ini. Tadi kecipratan sedikit. Nah, ini coating Dove. Jadi dia warnanya hanya sekitar 20% perubahannya. Dia tampak natural. Nanti ketika kita ketemu batu dengan gradasi warna yang berbeda, dia juga akan tetap gradasi ketika kita coatingan dengan Dove. Tapi kalau kita coatingan dengan black, hasilnya seperti ini. Nah, untuk batu curi sendiri, rekomendasinya adalah Dove untuk perubahan warna yang tidak signifikan. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lebih hitam, bisa pilih yang hitam seperti ini. Nah, ini untuk hasil di permukaan yang natural, yang rata alam. Selanjutnya ke batu palimanan. Nah, batu palimanan tadi ini sedikit kecipratan. Batu palimanan ini kita bisa pilih yang glossy dan Dove. Ini tadi hasil yang glossy. Nah, ini hasil yang Dove. Hasil terbaik untuk batu palimanan dua jenis coating ini. Tapi tidak direkomendasikan untuk coating yang hitam, karena kalau yang hitam bisa dilihat dari dekat, dia warnanya nggak bisa rata ya. Jadi kalau memang pengen yang warna hitam, jangan pakai batu palimanan, tapi bisa pakai batu candi atau batu curi. Selanjutnya batu andesit. Nah, ini masih basah, tadi kita siram. Nah, ini permukaan yang di atas ini tadi kita siram pakai air tadi. Nah, ini batu yang tidak di coating hasilnya seperti ini. Nah, ini glossy, dia akan selalu tampak basah. Nah, untuk batu andesit pilihannya adalah glossy dan Dove. Nah, untuk hasil Dove-nya ini bagus banget. Nah, seperti ini. Jadi warnanya 20% lah dari. Jadi tidak merubah ya. Tidak tampak basah begitu. Kemudian ini hasil hitamnya. Nah, untuk hitam sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan untuk batu andesit. Cuman kalau memang pengen warna hitam, ya ini bisa dijadikan opsi. Paling bagus untuk batu andesit itu adalah glossy dan juga Dove. Selanjutnya batu breksi. Nah, batu breksi atau Bali Grey ini sejenis dengan batu paras ya. Jadi dia tidak direkomendasikan sebenarnya pakai glossy, karena kalau glossy ini hasilnya seperti ini, cenderung malah lebih putih jadinya, basah tapi lebih putih. Kita bisa pilih pakai coating natural, jadi warnanya dia warna-warna alami, seperti halnya warna yang sebelum di coating. Jadi nggak terlalu signifikan perubahannya, 10-20%. Kita juga bisa coba, walaupun ini batu kategori porus, tapi juga dia tahan air. Lihat, seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Ini tadi batu paras putih sama. Batu paras putih ketika kita coating dengan glossy, warnanya cenderung lebih gelap ke arah coklat. Tapi kalau kita mau mempertahankan warna putihnya, kita bisa pilih coating natural.
untuk batu paras. Serai Bali. Serai Bali ketika kita natural, dia warnanya cenderung agak putih ya. Jadi rekomendasinya untuk serai Bali jangan pakai coating natural, tapi bisa pakai coating glossy sehingga warna emasnya itu lebih tampak. Minimal kita pakai doff. Kalau doff itu dia tidak membuat warnanya cenderung lebih putih. Jadi untuk serai Bali tidak direkomendasikan pakai coating natural paras, tapi pakainya adalah coating gloss atau minimal doff. Hasilnya akan lebih keluar warna emasnya seperti ini. Nah, ini natural, yang ini coating glossy. Terakhir, untuk jenis batu, ini batu Purwakarta, ini glossy, tampak basah, dan ini doff bagus, yang hitam seperti ini. Jadi untuk batu Purwakarta sendiri yang paling bagus adalah doff, kemudian gloss. Jangan pakai yang hitam. Kalau mau warna bentuk natural seperti ini tapi warna hitam, bisa pilih batu Garut sebagai material bahan dasarnya. Itu untuk jenis batu. Untuk jenis yang batu yang lain, kalau memang tadi belum semuanya kami review, itu bisa langsung komentar aja di bawah, nanti kita buatkan video reviewnya. Nah, ini untuk batu bata, hasilnya tadi udah kita coba, hasilnya seperti ini. Jadi tidak terlalu glossy, masih mempertahankan warna bata alaminya. Ini juga untuk bata expose juga sama. Nah, yang ini untuk roster. Roster beton ini hampir tidak merubah, ini belum kering. Nanti kalau udah kering warnanya akan sama. Nah, di roster beton juga sama. Ketika kita aplikasikan coating itu ke roster, ini juga akan memberikan perlindungan yang maksimal. Nah, jadi air tidak masuk dan ini mencegah tumbuhnya lumut. Nah, yang bawah ini kita tidak coating. Nah, ini airnya meresap habis. Tuh, langsung hilang ya. Nah, tapi kalau di atas kita bisa lihat airnya tertolak. Nah, itu tadi review semua jenis batu, beberapa jenis batu ya, karena masih banyak batu-batu yang lain yang belum kita aplikasikan dengan coating hero. Tapi kurang lebih, karena batu itu hanya terdiri dari beberapa jenis yang solid, juga beberapa jenis yang porus, maka sebenarnya pemilihan coatingnya juga kurang lebih sama. Nah, yang terakhir sebagai penutup, kita akan uji coba satu kaleng ini sebenarnya jadi berapa meter persegi sih. Kalau secara teori satu kali lapis itu 6-7 meter persegi. Tapi akan langsung kita buktikan ke batu yang sudah kita pasangkan di belakang ini. Ukurannya 1,5 kali 1,5. Jadi hampir 2,5 meter persegi, nanti kurang lebih habis berapa ya. Jadi kalau coating itu satu tergantung porositas batu, dan yang kedua dari permukaannya. Kalau permukaannya datar itu bisa 6-7 meter. Tapi kalau permukaannya yang natural seperti ini, nah ini bisa kemungkinan akan habis lebih banyak. Kita langsung uji coba. Nah, ini untuk area 2,5 meter persegi ini habis nggak sampai separuhnya. Berarti untuk batu rata alam kurang lebih satu coating 1 liter ini bisa untuk 5-6 meter persegi. Ya, kalau rata mesin berarti bisa lebih lebar lagi. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, juga like dan share video ini agar kamu nggak ketinggalan informasi seputar batu alam. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. Dadah.